Ketika dia nonton YouTube, yang ditanyakan itu, ini cara bikinnya piye, Pak? Yang kita Itu yang bikin saya unik. pemikirannya bisa sejauh itu gitu loh. Ini cara bikinnya gimana? Aku bisa nggak bikin kayak gini? Yang terkadang itu ya dia tanya, Pak, cara bikin animasi kayak gini gimana? Apa harus pakai laptop atau harus pakai PC kayak papa, kayak mama? Enggak, pakai handphone aja bisa. Makanya saya selalu cari cara. Saat saya cari cara, saya kasih ke dia. Justru dengan keterbatasan kita ini akan menjadi hebat. Izin. Bisa, izin. Jangan lupa tetap di Pitakon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pitakon. Kali ini Pitakon akan menginterview seorang bapak milenial dari keluarga muda yang sangat-sangat inspiratif sekali. Beliau unik sekali dalam mendidik si buah hatinya untuk bisa kreatif dan inovatif di zaman era digital seperti ini. Mari kita simak Latif Zen. Siap. Ini Iya. tengah. Nah, oke. Ini Mas Latif Zen Ya. sama Mbak Indah Anak ya. Ya, baik. Oke. Ini menarik Mas. Ini udah dicek Ah. sehat ya ini ya. Wah, amin, aman. Oke, kita jaga jarak ya. Iya, Jaga siap. jarak ya. Oke. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas waktunya datang dalam podcast ini, dalam bincang-bincang santai ini. Dengan bisa menjelaskan sebenarnya dari background apa Mas Latif ini? Mungkin. Dulu sebenarnya saya pernah kuliah BKP, cuman Dua-duanya ini satu jurusan ya? ya Di mana Mas? di Udinus, DKV Udinus. Ya, oke. Mungkin untuk pekerjaan mungkin bisa diceritakan Mas. Mungkin apa ini yang digeluti selama ini Mas? Kalau saya pekerjaan saya fokusnya di videografi sebenarnya. Videografi. Saya editor sih, terutama di visual effect. Saya mempelajari tentang visual effect editor karena kan masih jarang, rata-rata editor ya edit video biasa kayak wedding gitu. Kalau saya sih itu dan saya tinggalin lama. Kalau istri saya mungkin fotografi, ya Mas? Ya. Ya, oh gitu. Berarti ini dua-duanya ini berkecimpung di dunia kreatif digital ya, Iya, istilahnya seperti iya itu. tetap. Oke. Mungkin ini kan kita mengalami sebuah masa pandemi ya, di mana mungkin event-event itu sangat-sangat minim digelar, ya kan? Mungkin terganggu nggak, berdampak nggak dengan sangat berdampak karena yang kita tahu lah sekarang ini yang bisa jalan cuma plat merah, sedangkan event itu kan ada banyak. Plat merah sama cuman wedding sih kalau saya lihat yang masih jalan. Ya sangat berdampak, cuman kita akhirnya alih profesi sebentar lah untuk biar kita tetap berkarya walaupun nggak di videografi. Ya tapi sambil ngajarin si kecil ini mainan video. Mungkin yang akan saya tertarik untuk mengulas jadi keluarga muda ini memanfaatkan anak ini kelas berapa Mas? Ini baru kelas 1. Baru kelas 1 memanfaatkan si Azam ini di tengah sekolah di rumah ya, apa istilahnya belajar di rumah ya, daring di rumah karena banyak jam kebersamaan mereka. Mas Latif ini membuat sebuah metode pembelajaran digital yang virus digital ini ditularkan kepada si Azam. Ya. Itu bisa diceritakan Mas? Mungkin Pak Jenengan kenapa ini anak seusia dini seperti ini Anda paksa untuk Anda jejali sebuah ilmu ya kan, ilmu desain ya kalau nggak salah ya, ilmu desain. Bahkan beberapa waktu lalu saya lihat sering mengupload
animasi-animasi Ya. seperti itu. Betul. Mungkin Sebenarnya kalau memaksa sih saya nggak pernah memaksa. ya. Anak ini mau ke arah mana? Karena kebetulan kan istri saya desainer foto. Nah, desain foto-foto, dia sering edit, saya editor video, sering edit, dia sering lihat. Terus dia penasaran gimana sih Pak kok itu bisa gitu kayak kerja kan gitu. Terus saya kasih handphone, saya ajarin bla. Awalnya saya racunin dulu. Anak-anak kalau rata-rata orang tua kan anaknya nonton YouTube selalu wah nonton YouTube terus, main game terus. Kalau saya anak-anak tuh jangan kita larang. Dibiarkan saja. Kita misalkan kayak gini, anak ini main game terus. Gimana caranya biar anak ini bukan berhenti, tapi bisa memanfaatkan apa nih sih gamenya ini biar bisa lebih bagus atau lebih apa ya namanya lebih kreatif lah. Nah, misalkan dia udah kita bikin YouTube itu loh, youtuber yang kamu lihat itu mereka tuh bikin kontennya itu kayak gimana, dia tanya juga Pak itu cara bikinnya gimana. Nah saya kasih tahu, saya praktekin ini loh caranya. Dia waktu itu kalau nggak salah bikin Minecraft ada di YouTube-nya. Ngomong belepotan saya biarin, wah belepotan, yang penting dia tahu bahwa YouTuber itu cara bikin konten ini seperti ini lah. Berawal dari situ terus dia bikin lah Hot Wheel dan lain-lain, terus main visual effect yang ada di handphone semua dia olah sendiri itu. Saya cuma kasih aplikasinya biar ada di handphone aja. Nanti dia kan bosen tuh main game ini terus ini, akhirnya dia ngolah. Oh terus dia tahu ini caranya bikin gimana. Kayak gitu. Dari situ terus akhirnya anak ini semakin tertarik. Terus yang terakhir kalau nggak salah saya ngedit pakai KineMaster. Dia penasaran KineMaster kok kayak gitu bisa atau Pak? Akhirnya dia nyoba. Sekarang ya gini nih jadinya. Dia bisa ngedit KineMaster sendiri dan macam-macam lah. Berarti ini Pak Jenengan melihat kecanduan anak ini terhadap dunia digital. Iya. Anda arahkan Iya benar. agar si Azam ini bisa memproduksi ya. Iya. Tidak hanya mengkonsumsi. Nah, ini yang menarik. Jadi keluarga muda ini justru tidak melarang ya, tidak melarang sebuah kecanduan anaknya dalam mengkonsumsi video-video di internet, namun justru malah mengarahkan kenapa si Azam tidak memproduksinya, ya kan? Iya, betul. Tidak hanya sekedar mengkonsumsi tapi memproduksi. Ini menarik juga. Nah, mungkin saya akan menanyakan ke Mbak Ana. Mbak Ana mungkin sempet nggak itu bertentangan itu Pak? Antara konsep si Latif itu kan ini sebuah kemampuan kreatif digital ini sendiri untuk anak sekecil ini kan tentunya juga kalau orang apalagi seorang ibu ya kan pasti juga akan merasa waduh ini jangan-jangan anaknya nanti diporsir atau apa ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ana, mungkin awalnya bagaimana? Awalnya sih bertentangan sama Mas, soalnya tuh dari pihak ibu kan takutnya ini anak main ke YouTube terus nanti kecanduan lupa sama belajarnya kayak gitu. Cuman di situ kembali lagi kok aku lihat kalau untuk perkembangannya itu ternyata dia anak ini tuh nggak membuktikan gitu. Dia membuktikan bahwa aku tuh nggak buat main game mah, aku hanya pingin ngedit. Ya, jadi dari situ kami itu mensupport dia gitu kan. Akhirnya awalnya juga bertentangan waktu saya membelikan handphone. Wah, istri saya kok malah dibeliin handphone gini. Karena saya ada alasannya membelikan handphone. Maksudnya kamu harus janji sama Bapak, kamu harus bikin konten. Kalau mau saya belikan handphone, kayak gitu. Tapi disitulah peran ibunya tuh harus bermain juga. Karena kalau misalnya kita sebagai seorang ibu terlalu melepas juga itu nggak baik. Jadi perannya ibu itu juga ngasih jam, ngasih waktu. Kamu boleh, tapi nanti setelah tugas kamu daring itu selesai. Jadi daringnya selesai, dia boleh main apapun yang dia. Artinya di sela-sela waktu tanggung jawab dia sekolah ya. Betul. Jadi, nah, mungkin Mas Azam mungkin mau tanya, susah nggak belajar? Jadi YouTuber susah nggak? Susah. Susahnya apa? Susahnya belajar editingnya. Belajar editing. Kamu sudah bisa apa itu? Sudah bisa apa? Ngedit apa? Sudah bikin apa aja? Bikin apa? Sudah bikin aja apa aja. Yang keras. Yang monster apa gitu-gitu. Easy. Bisa, easy. Easy ya. Oh.
ganti background ya, green screen ya. Pakai green screen terus dihapus. Oh dihapus. Sama bikin apa? Voice over apa? Josun. Keluarga Josun ya. Itu animasi ya, animasi kartun ya. Animasi kartun. Itu yang buat kamu. Apa mungkin alamatnya apa itu? Alamat channelnya apa? Channelnya apa namanya? Channelnya apa? Keluarga Josun. Keluarga Josun. Josun. Oke. Josun itu apa? Josun. Josun itu Jawa. Jawa Sunda. Loh, kok bisa Jawa Sunda? Oh, bapaknya Jawa ya? Ibunya Sunda? Oh, gitu. Ya, ya. Senang ya tapi editing seperti itu ya? Kenapa seneng, Le? Karena diajarin kakak. Mas Latif mungkin tantangan awal yang dihadapi ketika panjenengan mengenalkan dunia editing seperti digital seperti ini kepada si siapa? Azam ya. Azam mungkin apa Mas? Kalau tantangannya sih yang mesti sabar aja. Namanya anak-anak itu kan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ketika dia nggak tahu caranya ini, tanya. Setelah itu dia lupa. Anak kecil itu kan udah lupa. Lupa dia tanya lagi. Ya kita mesti jawab lagi. Kita jawab lagi. Iya beneran sering banget tanya. Di situ tantangannya sebenarnya. Kalau masalah saya sih nggak perlu meracuni anak ini A, B, C dan apalah itu. Dia akan tahu sendiri karena dia hampir 24 jam itu nonton YouTube. Dia mau tahu apa, dia nonton YouTube. Nonton YouTube gitu. Walaupun di sela-sela apa, makan pun kadang dia nonton YouTube. Tapi saya ngelihat sisi lain dari anak ini begini. Ketika dia nonton YouTube, yang ditanyakan itu cara bikinnya piye, Pak? Yang kita Itu yang bikin saya unik, pemikirannya bisa sejauh itu gitu loh. Ini cara bikinnya gimana? Aku bisa nggak bikin kayak gini? Kayak gitu. Akhirnya saya support dia. Oh, gini loh Le, caranya ini. Kita kasih fasilitas kayak misalnya dia minta green screen, kita beliin green tantangannya screen. itu sih di situ. Dia minta HP sendiri, kita beliin HP sendiri. Tapi editing dengan pakai handphone ya. Pakai Iya, handphone pakai karena handphone. memang kita lagi fokus ke handphone sih, ke Android karena menjawab banyak pertanyaan orang desain sebenarnya. Wah, kalau mau jadi videographer harus profesional, jadi fotografer harus profesional. Kata siapa? Justru dengan keterbatasan kita ini akan menjadi hebat. Kalau kita coba aja deh, kalau orang dikasih alat profesional, nyatanya loh banyak yang nganggur kok. Mungkin Mas Latif bisa memberikan sebuah gambaran bahwa dengan adanya metode pembelajaran ini ya tadi ke Mas Azam ya, itu mempunyai harapan apa nanti ke depan itu Mas Azam? Kalau saya sih terserah anaknya aja mau kemana. Cuman kalau saya lihat arah anak ini dia sepertinya menjadi konten kreator, makanya saya harus support dia. Dia mau bikin apa, oke saya support. Yang terkadang itu ya dia tanya, Pak cara bikin animasi ini kayak gini gimana? Apa harus pakai laptop atau harus pakai PC kayak papa kayak mama? Enggak, pakai handphone aja bisa. Makanya saya selalu cari cara. Saat saya cari cara, saya kasih ke dia. Untuk apa? Kartun ya? Animasi kartun ya? Yeah. Animasi kartun tentang Jawa Sunda ya, Josun ya. Ini menarik, saya juga sempat melihat ya di YouTube ya Mas. Ya, di YouTube. Jawa Sunda nih, Josun, keluarga Josun ini ada satu keluarga yang itu memang cerminan keluarga panjenengan ya? Wah, sebenarnya ya buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Jadi sebuah keisengan tapi dia membawa sebuah pesan-pesan ya Mas ya. Iya. Pesan-pesan waktu di Jawa Tengah itu diberlakukan 2 hari jateng di PSBB. PSBB ya, 2 hari di rumah saja. Saya sempat melihat di situ panjenengan bisa mengangkat isu itu untuk sebuah animasi kartun. Itu juga yang buat Mas Azam? Itu sebenarnya campuran sih. Jadi terkadang saya membuat, terus saya kasih ke anaknya. Nih coba kamu bikin. Oh gini Pak. Bahkan dia kadang kan komen. Oh ini urutannya jangan gini Pak. Terus akhirnya dia bikin kayak gini. Terus dia akhirnya juga mau kan belajar. Karena itu full handphone. Siapapun bisa melakukan itu gitu loh. Kalau saya ngapain pakai handphone? Kalau mau bikin yang serius lebih baik saya pakai PC atau laptop gitu loh. Sedangkan ini kan tujuan saya untuk mengajari si Azam ini biar dia bisa gitu loh.
Makanya ya. Jadi dia lebih ke semangat. Sedikit-sedikit. Kita kan kalau daring banyak di rumah, nggak banyak aktivitas gitu. Jadi kita mengisi aktivitas kita dengan caranya gimana, edukasinya biar seneng tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi Awalnya tuh, itu kita malah dari lagu ya Pak? Ya dari lagu. Lagu apa? Klip atau gimana? Enggak, jadi dia tuh ada tugas. Dia ada tugas dari apa sih Jiloro Telu. Siji Loro Telu lagu Jawa ya, sih. Lagu Jawa Siji Loro. Susah diapalin, Pak. Susah ngapalinnya. Saya bikin lah itu. Akhirnya kita bikin pakai animasi dan dia langsung bisa. Tujuannya biar dia bisa. Gitu. Terus akhirnya keterusan, dia penasaran cara bikinnya gimana. Makanya kita punya ide bikin, ya udah kita bikin keluarga kita aja. Kan memang Jawa Sunda kan. Terus kita bikin, awalnya dia ngisi suara dulu, terus saya suruh bikin, coba bikin sendiri gitu. Akhirnya dia bilang, pah lagi dong gitu. Sebenarnya dia sendiri yang memotivasi saya. Oke, menarik sekali. Jadi gimana keluarga kecil ini, keluarga muda ini bisa membawa metode-metode pembelajaran digital kepada anaknya yang memang juga dalam masih usia yang sangat-sangat dini sekali, dan cukup positif sekali teman-teman. Jadi bagaimana keberhasilan Mas Latif, Mbak Ana ini dalam memberikan sebuah pembelajaran yang nyatanya juga hasilnya juga ada gitu kan. Sekarang terakhir Mas, mungkin session terakhir ini saya akan bertanya ke Mas Latif. Menurut Anda, arti kata kreatif itu seperti apa? Bisa digambarkan nggak menurut pemahaman Kalau Anda? menurut saya itu kreatif ya. Kreatif itu dari keterbatasan. Keterbatasan itu bisa membawa dia jauh atau bahkan maksimal menggunakan keterbatasan itu. Mungkin untuk ini Mas, untuk yang session terakhir bisa Mas digambarkan tentang sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu seperti apa? Kesuksesan itu ketika kita menginginkan sesuatu, kita bisa menggapainya. Walaupun dengan proses yang sangat panjang. Pasti panjang. Contoh kayak misalnya, saya mau jadi profesional editor. Pasti nggak mungkin cepat. Nggak ada yang instan. Kesuksesan tuh nggak bisa diraih dengan instan. Kalau instan namanya nggak sukses dong. Sukses itu berproses. Jadi kalau bisa saya singkat lagi bahwa kesuksesan itu ketika seseorang itu bisa memanfaatkan keterbatasannya. Betul. Itu menjadi sebuah potensi. Ya. Menjadi sebuah potensi. Oke. Saya kira cukup perbincangan kita. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi teman-teman kita di sana, di segala penjuru dunia. Terima kasih sekali Mas Latif. Siap. Mbak Ana, Mas Azam, ya. Kalian semua jangan lupa apa Le? Subscribe dan